UFC 330 ternyata bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertarungan Islam Makhachev versus Ian Macedo Gary meninggalkan banyak cerita setelah bel berbunyi, mulai dari kemenangan sang juara, calon penantang berikutnya, sampai tingkah Ian Gary yang justru bikin Dana White dan bahkan Makhachev sendiri ikut geleng-geleng kepala. Feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Islam Makhachev datang ke pertarungan ini dengan status yang sudah luar biasa. Mantan penguasa kelas ringan itu naik ke kelas welter dan sejak November 2025 mulai membangun pemerintahannya di divisi 170 pon. Tantangan terbarunya adalah Ian Macedo Gary, petarung Irlandia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi dan punya kemampuan striking yang memang tidak bisa dianggap remeh. Tapi setelah 5 ronde selesai, lagi-lagi nama Makhachev yang keluar sebagai pemenang. Ketika juri memberikan kemenangan mutlak untuk Islam. Artinya, meskipun Jerry mampu memberikan perlawanan dan bahkan membuat pertarungan menjadi lebih kompetitif di ronde-ronde akhir, secara keseluruhan para Jerry tetap melihat Makhachev sebagai petarung yang lebih efektif. Dan kalau melihat bagaimana pertarungan berlangsung, keputusan tersebut sebenarnya cukup masuk akal. Maklum saja, kemampuan grappling Makhachev bukan muncul secara tiba-tiba. Dan Ian Gary akhirnya merasakan sendiri betapa merepotkannya sistem tersebut. Salah satu momen paling mencolok terjadi di ronde kedua. Gary sempat terjatuh setelah terkena kombinasi pukulan lurus yang disambung dengan tendangan kepala kiri dari Makhachev. Meski Jerry kalah, tetapi bukan berarti dia tampil buruk. Justru sebaliknya loh. Dia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa berkembang dan mampu bertahan selama 5 ronde menghadapi salah satu petarung terbaik di dunia. Namun ada satu hal yang kemudian menjadi pembicaraan besar setelah pertarungan. Bukan soal takedown, bukan soal tendangan kepala, apalagi soal skor juri, tapi soal pelukan. Sejak pertarungan berlangsung, Gary beberapa kali terlihat menunjukkan gestur yang cukup ramah loh kepada lawannya. Bahkan memasuki ronde kelima, ketika banyak orang mengharapkan Gary keluar dengan mental habis-habisan untuk mengejar kemungkinan finish, dia justru sempat mendekati Makhachev di tengah oktagon dan memeluk sang juara. Buat Jerry, mungkin itu adalah bentuk penghormatan, tapi buat Dana White, itu beda cerita. Presiden UFC tersebut justru dibuat kesal. Menurut Dana, kalau seorang petarung sudah memasuki ronde kelima dalam pertarungan perebutan gelar, tidak ada lagi waktunya untuk terlalu banyak menunjukkan rasa hormat. Yang dibutuhkan adalah insting membunuh, tekanan, dan usaha untuk mengakhiri pertarungan. Dana bahkan menilai seorang penantang gelar seharusnya masuk ke ronde kelima dengan mental seperti ingin menghabisi lawannya, bukan malah berpelukan dan berjabat tangan. I think that Ian is a talented guy. If he had even an ounce of killer instinct in that 5th round, you know, he had been beating him to the body. Islam's whole, I think, right side was beat up. His face was beat up. You don't come out and hug and shake hands in the fight. That shit drives me fucking crazy. You come out in that 5th round with a flying knee or something crazy and you try to finish the fight. Islam Makhachev sendiri ternyata juga bingung melihat sikap Gary. Menurut Makhachev, dia menghormatinya sebagai seorang petarung dan sebagai manusia. Namun ketika mereka berada di dalam oktagon, menurutnya situasinya berbeda. Ini bukan pertandingan persahabatan loh, ini adalah pertarungan. Dan karena itu, Makhachev mengaku tidak terlalu memahami kenapa Gary menunjukkan rasa hormat yang begitu besar selama pertarungan. Bro, honestly, I don't understand, man. This is the fight. This is not something we have to like hug each other every rounds, you know. We're going to war to broke the face, to broke the eye, you know. That's why I respect all my opponents, but Jan, I don't know, he respect too much. He just say, I fight today with the greatest fighter. Yeah, I respect him, you know. He's a good guy, very kind, you know. But this is the war, you know. Look my face. I just come to beat everybody. It's not some things you have to play. This is fight. This is not game. Khabib Nurmagomedov pun memberikan respon singkat kepada Gary setelah pertarungan. Intinya sederhana, hormat dan semoga sukses. Sebuah respons yang cocok dengan suasana setelah pertarungan tersebut. Karena pada akhirnya, meskipun ada trash talk sebelum pertandingan dan ketegangan di dalam oktagon, Gary tetap menunjukkan bahwa persaingan di UFC tidak harus selalu berakhir dengan kebencian. Setelah pertarungan, Gary memang tidak mencari alasan. Dia tidak menyalahkan juri,
Dia tidak menyalahkan strategi, dia tidak mengatakan bahwa keputusan tersebut kontroversial. Sebaliknya, Gary menerima kekalahan dan memberikan penghormatan besar kepada Makhachev. Bahkan dia mengakui bahwa Islam sudah membuktikan sesuatu yang sangat sulit dilakukan, naik dari kelas ringan, masuk ke kelas welter, lalu tetap tampil sebagai seorang juara. Dan itu memang bagian yang tidak bisa dibantah. Nothing surprised me. I have nothing but respect for Islam. We should all sit back, show him respect to come up here and win that second belt. I believed in my heart and in my soul I was better than him tonight. He won. I have no complaints, no excuses. Makhachev sekarang memiliki rekor profesional 29-1 dan pemerintahan baru di kelas welter yang kelihatannya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah siapa berikutnya? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Setelah pertandingan selesai, orang-orang langsung melihat peringkat kelas welter untuk mencari siapa yang paling masuk akal menjadi penantang berikutnya. Makhachev sendiri sudah punya pilihannya dan melihat ada satu nama yang lebih siap untuk langsung maju, Carlos Prates. Prates punya rekor 24-7 dan juga punya kemenangan atas Leon Edwards dan Jack Della Maddalena. Dan sekarang situasinya menjadi semakin panas, karena setelah kemenangan Makhachev, muncul rekaman amatir yang memperlihatkan Carlos Prates bertemu Michael Morales di area arena. Keduanya terlihat berbicara dan dari rekaman tersebut muncul narasi bahwa mereka sedang membahas siapa yang paling pantas mendapatkan kesempatan menantang sabuk Makhachev. Kalau benar mereka memang sedang memperdebatkan posisi tersebut, ini justru menjadi menarik, karena sekarang bukan cuma Makhachev yang menentukan. Keduanya ingin maju. Makhachev juga tidak terlihat ingin berlama-lama menunggu. Usianya sudah memasuki 34 tahun dan dia mengatakan ingin kembali ke oktagon secepat mungkin. Dia ingin bertarung sebelum Ramadan 2027 dan kalau memungkinkan, pertarungan tersebut digelar sebelum tahun baru atau pada awal 2027. Alasannya juga cukup jelas. Dia merasa tubuhnya masih baik, tidak mengalami cedera serius. Jadi, daripada duduk terlalu lama dan kehilangan momentum, Makhachev ingin terus bertarung. Bro, we have to fight before Ramadan, 100%. January, end of the year, we have to fight. I'm 34 years old and I have to fight soon as possible because I'm not cut much weight. I don't have like any big injuries, just have to. Dan kalau UFC benar-benar ingin menggelar Makhachev versus Prates dalam waktu dekat, pertandingan itu jelas punya daya tarik besar. Tapi di tengah semua pembicaraan soal calon lawan berikutnya, ada satu hal lain yang juga tidak boleh dilupakan. Reaksi dunia MMA terhadap kemenangan Makhachev. Ada yang memuji, ada yang mengkritik. Ada yang merasa pertarungannya terlalu membosankan. Dan tentu saja, kalau sudah ada nama Islam Makhachev, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada komentar dari Conor McGregor. McGregor menganggap duel Makhachev dan Gary sebagai pertarungan yang membosankan. Bahkan, dia menyindir bahwa 5 ronde tersebut lebih banyak diwarnai pelukan dan aktivitas grappling daripada pertarungan yang menurutnya menarik. McGregor juga punya penilaian sendiri mengenai siapa yang memenangkan ronde. Menurutnya, Makhachev mengambil 2 ronde pertama, sementara Gary bisa saja memenangkan 3 ronde berikutnya. Namun tidak semua orang melihat pertarungan tersebut seperti McGregor. Matt Brown justru merasa cukup sulit membayangkan Gary bisa mengalahkan Makhachev. Menurutnya, ada orang-orang yang memang memilih Gary untuk menang. Tetapi jika melihat kemampuan Makhachev secara keseluruhan, kemenangan sang juara sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Henry Cejudo juga memberikan apresiasi terhadap cara Makhachev memulai pertarungan. Menurutnya, Islam mampu mengendalikan tempo sejak awal dan membuat pertarungan berjalan sesuai keinginannya. Dan itulah salah satu kekuatan terbesar Makhachev. Dia bukan cuma punya teknik, dia mampu memaksa lawannya bertarung dalam kondisi yang dia inginkan. Ada juga pujian terhadap salah satu momen paling spektakuler di ronde kedua, yaitu head kick yang membuat Gary jatuh. Beberapa pengamat MMA menganggap tendangan tersebut benar-benar indah dan menunjukkan kualitas striking Makhachev yang kadang justru terlupakan karena publik terlalu fokus kepada kemampuan grapplingnya. Padahal kalau diperhatikan, Makhachev sekarang bukan lagi petarung yang hanya mengandalkan takedown. Terence McKinney bahkan ikut memuji kualitas tendangan tersebut. Sementara Alan Jouban melihat masalah lain dari Gary.
Postur tubuhnya yang tinggi dan lebar memang memberikan keuntungan dalam urusan jarak, tetapi di pertarungan melawan Makhachev, ukuran tersebut justru bisa menjadi masalah ketika dia harus menghadapi tekanan grappling dan pergerakan lawan. Dan kemudian muncul Brendan Schaub. Schaub mengakui bahwa Makhachev memang tampil bagus dan pantas menang di UFC 330, tapi dia juga memberikan peringatan. Kalau Makhachev menampilkan gaya yang sama ketika berhadapan dengan Michael Morales, ceritanya bisa menjadi jauh lebih rumit. Kenapa? Karena Morales memiliki ukuran, jangkauan, kemampuan striking, dan atletisisme yang sangat berbeda. Jadi, kalau pertarungan berikutnya benar-benar Makhachev versus Morales, kita mungkin akan melihat jenis tantangan yang berbeda. Dan disinilah menariknya perjalanan Makhachev di kelas welter. Reaksi dari yang menyaksikan itu wajar jika beda-beda hasilnya. Dan biasanya nih ya, pendukung yang kalah itu emang harus menjelaskan. Sementara pendukung yang menang, ya tinggal merayakan. Yang paling penting adalah, kalau Makhachev benar-benar kembali sebelum Ramadan 2027, dia tidak datang untuk cuma mempertahankan sabuk. Dia datang untuk memperpanjang pemerintahannya. Dan kalau lawannya nanti Carlos Prates, siap-siap Mang Achev, jangan tampil kayak melawan Ian Garry lagi dong. Karena satu orang punya tangan yang bisa bikin tidur. Tapi satu orang lagi punya grappling yang bisa bikin lawan lupa cara berdiri. UFC tinggal memilih tanggalnya. Penonton tinggal milih apa minumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.